Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Yunani Syaritia dari kelas Tadris Biologi A semester 7 dengan NIM 2108106007 dengan dosen pengampu Pak Bambang Ekanara MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT yang sudah dikerjakan mengenai petunjuk dan mekanisme evolusi. Baik, yang pertama ada mengenai tentang evolusi, di mana evolusi ini terjadi ketika ada perubahan di dalam struktur genetika dari suatu populasi. Nah, untuk memahami bagaimana suatu populasi berubah itu, para ahli biologi itu mempelajari jenis dan jumlah gen dari suatu populasi. Nah, kumpulan gen yang dimaksud tadi yaitu adalah seluruh alel dari seluruh gen yang terdapat dalam seluruh individu dari suatu populasi pada periode tertentu. Nah, jadi ada proporsi relatif alel dalam suatu populasinya, di mana dinyatakan dengan frekuensi alela. Struktur genetik suatu populasi ditentukan oleh frekuensi alel dan genotipnya. Kemudian tidak ada seleksi alam. Nah, jika potensi kelangsungan hidup dan keberhasilan reproduksi pada semua individu itu sama, maka frekuensi alel dan genotip akan tetap. Kemudian yang kedua ini yang pertama itu ada petunjuk evolusi, di mana petunjuk evolusi ini adalah beberapa bukti yang dianggap memberikan petunjuk adanya evolusi. Antara lain yang pertama nih, ada variasi makhluk hidup. Variasi ini adalah perbedaan yang ditemukan pada individu-individu dalam satu spesies. Misalkan ada variasi genetik pada ayam gitu. Misalkan ada ayam jago, ada ayam kalkun, itu kan beda ya ayam-ayamnya, yaitu disebut variasi makhluk hidup, di mana varian tersebut itu hidup pada lingkungan yang berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang berbeda pula. Jadi adanya variasi itu menunjukkan adanya evolusi yang menuju ke arah terbentuknya spesies baru. Kemudian yang kedua ini ada fosil. Fosil ini fosil-fosil yang ditemukan dalam lapisan bumi dari lapisan tua sampai muda menunjukkan adanya perubahan secara berangsur-angsur. Nah, dengan membandingkan fosil-fosil yang ditemukan di berbagai lapisan bumi, dapat diketahui bahwa adanya proses evolusi. Nah, sejarah perkembangan kuda itu tuh merupakan contoh yang paling dikenal nih, menerangkan adanya perubahan-perubahan dari masa ke masa. Itu fosil. Kemudian yang ketiga itu ada homologi dan analogi organ tubuh. Homologi ini kan adalah organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal atau dasar yang sama. Itu homologi. Kemudian nantinya itu berubah strukturnya sehingga fungsinya itu berbeda. Misalnya nih, sayap burung homolog dengan tangan manusia, kaki depan kuda itu homolog dengan sirip dada ikan paus gitu. Nah, kalau tadi homologi itu adalah organ-organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal yang sama, nanti strukturnya itu akan berubah, fungsinya berbeda gitu. Kalau analogi itu adalah organ-organ tubuh yang mempunyai fungsinya sama, tetapi bentuk asalnya itu berbeda. Contohnya, sayap serangga dengan sayap burung. Kan kalau sayap burung buat terbang misalkan, sayap serangga enggak gitu, atau buat sama sih, fungsinya sama tapi bentuk asalnya berbeda. Ya benar-benar, berarti contohnya sayap serangga dengan sayap burung gitu. Organnya dia sama, fungsinya buat sama-sama terbang, tapi bentuk asalnya kan berbeda ya gitu. Nah, masih dalam petunjuk evolusi, yang keempat ada embriologi. Embriologi yaitu perbandingan beberapa kelas vertebrata seperti ikan, reptil, burung, dan mamalia. Walaupun tumbuh individu dewasanya berbeda jenis satu sama lainnya, namun fase awal dari perkembangan embrio itu dia sangat mirip nih. Makin mirip maka makin
dekat kekeluargaannya. Nah, ontogeni ini dalam biologi ada ontogeni. Ontogeni ini adalah perkembangan individu dari satu sel menjadi individu dewasa. Filogeni adalah sejarah perkembangan makhluk hidup dari makhluk yang hidup sebelumnya. Para ahli berpendapat bahwa ontogeni ini adalah ulangan dari revolusi filogeni. Nah, kaidah ini tuh kan kayak terlalu dianggap berlebihan gitu, karena tidak benar bahwasanya kalau vertebrata itu berevolusi dari bentuk ikan menjadi bentuk reptil, kemudian menjadi berkaki 4. Misalkan kayak ada contohnya tuh kayak embrio ikan sama kayak kura-kura, embrionya pada mirip pada dulunya tuh kayak sapi sama babi sama ayam gitu. Jadi ada kemiripan embriologinya dari hewan-hewan tersebut gitu. Kemudian yang kelima itu ada petunjuk secara biokimia. Jadi jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara organisme satu dengan yang lainnya dapat ditunjukkan dengan uji secara biokimia. Nah, yaitu disebut dengan uji precipitin. Uji precipitin ini adalah uji adanya reaksi antara antigen dan antibodi. Banyak sedikit endapan yang terbentuk akibat reaksi tersebut itu dapat digunakan untuk menentukan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara organisme dengan organisme lainnya. Jadi, petunjuk secara biokimia itu kita melakukan sebuah uji, namanya uji precipitin. Kemudian, yang keenam itu ada perbandingan fisiologi organisme. Organisme ini mempunyai ciri-ciri fisiologinya yang sama, seperti kayak respirasinya, ekskresinya, dan sebagainya. Meskipun ciri morfologi dan jumlah sel yang membentuk setiap organisme itu berbeda-beda, terdapat kemiripan fisiologinya. Yang ketujuh, yang terakhir, itu ada petunjuk alat tubuh yang tersisa, di mana pada manusia dan beberapa jenis hewan dapat dijumpai alat tubuh yang tidak berfungsi. Misalkan nih, alat tubuh manusia yang tersisa antara lain umpai cacing atau appendix, ya kan? Itu tidak berfungsi tuh, dan tulang ekor. Nah, pada burung kiwi contohnya, burung yang tidak dapat terbang, alat tubuh yang tersisa sebagai akibat dari penyusutan sayap. Nah, burung kiwi itu dia nggak bisa terbang walaupun ada sayapnya, itu akibat dari penyusutan sayap. Itu adalah 7 petunjuk evolusi. Kemudian ada mekanisme evolusi nih. Apa sih mekanisme evolusi itu? Jadi, mekanisme evolusi itu proses evolusi dapat terjadi karena adanya seleksi alam dan variasi genetik, sehingga akan memunculkan sifat-sifat baru yang akan diwariskan pada keturunannya gitu. Adanya seleksi alam ini mengharuskan semua makhluk hidup itu berjuang untuk bertahan hidup. Nah, dalam upaya agar dapat lolos seleksi alam, maka setiap makhluk hidup itu dapat mengalami perubahan nih, baik secara morfologisnya, fisiologisnya, dan tingkah lakunya. Nah, kemudian dari mekanisme evolusi tadi ada faktor-faktor nih yang berperan dalam mekanisme evolusi. Antara lain yang pertama ada mutasi. Apa sih mutasi? Mutasi adalah peristiwa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada frekuensi gen. Nah, sehingga mempengaruhi fenotip dan genotipnya. Mutasi ini tuh ada yang menguntungkan atau bahkan merugikan. Menguntungkan nih, apabila berpotensi menghasilkan sifat baru yang lebih menguntungkan atau menghasilkan spesies yang dapat beradaptasi. Namun, jika sifat yang tadi dihasilkan berkebalikan dengan sifat seperti yang kayak menghasilkan spesies yang dapat beradaptasi, akan merugikan bila kebalikan dari keuntungan yang tadi gitu, maka mutasi tersebut merugikan kayak gitu. Misalkan tidak mendapatkan spesies yang gak bisa beradaptasi, berarti itu merugikan gitu. Kalau yang bisa beradaptasi berarti menguntungkan. Itu yang disebut mutasi. Kemudian ada yang kedua, ada genetic drift. Genetic drift ini merupakan perubahan acak pada frekuensi gen
pada populasi gen yang disebabkan oleh kematian, migrasi, ataupun isolasi. Karena kematian, migrasi, atau isolasi. Nah, genetic drift ini dapat disebabkan oleh dua kondisi. Yang pertama itu ada the bottleneck effect, yaitu merupakan kayak bencana alam, seperti kebakaran, gempa bumi, sehingga populasi yang tinggal sangat sedikit. Kemudian yang kedua itu disebabkan karena the founder effect. Itu adalah ketika sejumlah kecil dari organisme itu berpindah ke suatu tempat lain. Jadi itu dua kondisinya. Yang pertama, the bottleneck effect, yang karena bencana alam. Yang kedua, karena the founder effect. Itu karena sejumlah kecil itu dia berpindah ke tempat lain gitu. Kemudian yang ketiga, ada aliran gen. Aliran gen ini terjadi ketika terjadinya nih migrasi dan kawin pada individu di antara populasi-populasi. Nah, aliran gen ini tuh dia sangat bergantung pada jumlah individu yang datang dan banyak perbedaan genetik individu-individu yang datang bergabung. Jadi aliran gen dari sananya gitu. Terjadinya itu karena migrasi dan kawin pada individunya di antara populasi-populasinya. Jadi sebuah keturunan lah. Terus yang keempat ini ada rekombinasi seksual. Jadi adanya kemampuan reproduksi secara seksual pada setiap individu akan menghasilkan sebuah keturunan yang dapat berbeda dengan induknya. Hal ini tuh dikarenakan apa sih? Pengaruhnya itu karena penggabungan kromosom yang terjadi secara acak nih. Karena antara dua sel gamet pada tahap meiosisnya gitu. Jadi sehingga dalam penggabungan kromosom tadi itu memberi peluang dihasilkannya sebuah keturunan yang viabilitasnya tinggi dan mempengaruhi pada evolusi populasinya gitu. Itu yang dimaksud dengan rekombinasi seksual. Jadi nanti kalau misalkan perkawinnya tidak acak itu dia akan mengakibatkan bentuk gen yang resesif nih. Jadi pada keturunannya, karena alel yang cenderung disukai akan mendominasi dalam populasinya gitu. Kemudian ada seleksi alam dan adaptasi yang kelima ya. Nah, seleksi alam dan adaptasi. Suatu adaptasi ini pada individu itu akan selalu diikuti oleh proses seleksi alam, di mana individu yang adaptatif, yang susah beradaptasi, yang gampang beradaptasi, dia tuh cenderung dapat lolos dari seleksi alam dengan perubahan sifat yang tertentu nih, sehingga dapat bertahap hidup dan mewariskan sifat tersebut pada keturunannya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya evolusi itu merupakan peristiwa yang sifatnya itu fleksibel gitu, dan terus mengikuti perkembangan zaman. Jadi setiap makhluk hidup itu harus bisa nih beradaptasi dengan perubahan lingkungannya, sehingga dapat lolos lah dari seleksi alam. Kalau kita tidak mampu beradaptasi, maka nanti kita akan mati dengan sendirinya, kita akan terbuang gitu. Jadi kita tuh bisa melakukan rekombinasi seksual yang tadi dijelaskan tadi untuk melestarikan keturunannya, meskipun sifatnya tidak identik dengan ibu atau bapaknya. Itu yang dimaksud dengan seleksi alam dan adaptasi. Jadi faktor-faktor yang berperan itu ada mutasi, ada genetic drift, ada aliran gen, ada rekombinasi seksual, dan ada seleksi alam dan adaptasi. Selesai sudah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika banyak kesalahan atau kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Tadi itu adalah presentasi dari mekanisme evolusi dan petunjuk evolusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.